berjumpa lagi secara online dengan saya Trevino Pakasi. Saya di sini diminta untuk membawakan materi tentang autism. Jadi tadi juga sudah dijelaskan ya bahwa kayaknya kok makin lama makin banyak ya kita melihat kasus-kasus autism ini, dan sekarang ini dalam ya pertemuan satu ini LOP sekarang ini kita coba membahas apa itu bagaimana autism dan bagaimana si produk kita ini bisa berperan. Nah, mungkin juga kalau misalnya nanti di sini juga ada sejawat-sejawat yang lain ya, yang dokter-dokter juga mungkin pengen tahu latar belakang sedikit dari diri saya. Jadi saya di sini sebenarnya keahliannya adalah kedokteran keluarga, dan kami di kedokteran keluarga di UI mengajarkan bagaimana juga melakukan pendekatan kepada pasien itu bukan saja dari sudut pandang biologis atau kedokteran barat, tapi kami juga mengajarkan orang untuk dokter-dokter ya untuk melakukan pendekatan secara holistik. Dan di dalam kita mempelajari contohnya autism ini akan nanti banyak sekali terkupas ya pengaruh kejadian autism ini bukan hanya biologis ya, tapi banyak hal yang mempengaruhi kejadian autism ini dan juga dampaknya, sehingga memang perlu pendekatan yang sifatnya holistik dalam menyelesaikan kasus ini. Barangkali juga penyelesaiannya nggak bisa tuntas ya, karena kita tahu sendiri autism ini bukan kasus yang mudah, tetapi artinya pendekatannya bagaimana kita bisa melakukan pendekatan yang lebih komprehensif, lebih holistik, sehingga anak-anak yang autism ini bisa bisa hidup produktif nanti di kemudian hari dan bisa mandiri tentu saja, karena pastinya kita mau mengarahkan masalah-masalah seperti ini ya, difabel, disable itu supaya mereka bisa mandiri di kemudian hari ya. Mungkin itu sekelumit sedikit tentang diri saya dan juga kenapa saya berkecimpung di sini, karena saya juga ingin menyampaikan pada Bapak Ibu semua, dokter-dokter juga, bahwa di dalam menyelesaikan masalah medis, masalah kesehatan ini kita nggak bisa hanya bersandar pada satu penanganan ya atau satu tata laksana. Kita harus melihatnya juga secara menyeluruh ya. Jadi bukan hanya obat saja atau mungkin terapi medis saja, tapi hal-hal lain juga banyak yang menunjang. Apalagi kalau kita bicara mengenai kedokteran Cina, kedokteran Jepang, ya kedokteran Timur ini juga sebenarnya sudah eksis lebih lama, ya. Bahkan mungkin usianya tidak beda jauh loh dengan kedokteran Barat ya. Karena memang manusia sejak dahulu sudah ada yang sakit dan mereka sudah melakukan cara-cara mendevelop ya bagaimana bisa mengatasi masalah-masalah kesehatan yang dialami. Jadi hari ini dalam beberapa menit ke depan kita akan membahas ya mengenai apa sih tentang autism itu ya, kemudian mungkin perjalanan penyakitnya, bagaimana mendiagnosisnya, serta bagaimana kita menanganinya secara terintegrasi ya, terintegrasi dengan apa yang kita sekarang geluti ya, dengan alternatif medicine, atau lebih tepatnya sebenarnya bukan alternatif tapi integratif medicine. Oke, nah ini definisinya banyak ya, autism kalau di Google juga pasti sudah tahu ya. Dan sekarang nama penyakitnya itu disebut ASD, yaitu Autism Spectrum Disorder. Jadi kelainan yang autis ya, dia maksudnya keluar atau sendiri ya dari dunianya, tapi berupa spektrum. Artinya spektrum ini gejalanya bisa bermacam-macam, nggak sama satu dengan yang lainnya. Sub tipenya bisa banyak ya. Dan ciri khasnya jelas, yaitu orang-orang dengan autism ini punya karakteristik kayak istilahnya hidup di dunia sendiri ya, hidup di dunia sendiri, membangun sendiri dunianya, cara komunikasinya, sehingga mereka mengalami hambatan untuk berkomunikasi dengan orang lain ya, secara sosial kepada orang lain, baik komunikasi dengan kata-kata maupun dengan perilaku ya, dengan bermacam-macam konteks ya. Tiba-tiba misalnya konteksnya berubah gitu. Nah, ini kebanyakan orang-orang autism
tidak bisa dengan cepat ya melakukan apa ya justifikasi ya, adjustment. Nah itu yang terjadi. Mohon maaf nih ada banyak noise ya. Saya dalam ini. Bentar lagi saya akan online dengan video. Oke, jadi itu kondisinya autism dengan problem-problemnya. Lanjut. Ya ini ada bermacam-macam apa namanya definisi. Jadi kalau secara kedokteran, ya definisinya autism ini ada namanya buku kode diagnostik yang namanya DSM-5. Nah ini dia bisa kasih lihat di sini kalau bahasa Inggrisnya diterjemahkan ya. Persistent deficit in social communication. Jadi ada suatu defisit ya, defisit sosial. Jadi ini kalau Bapak Ibu lihat di kotak sebelah kiri itu ya bahasa medisnya. Tapi kira-kira sih kalau kita lihat orang yang autism itu ada gangguan komunikasi ya dan interaksi sosial ya, ada interaksi defisit ya antara komunikasi dan interaksi sosialnya. Kemudian juga punya keterbatasan, jadi kadang-kadang perilakunya mungkin nggak bisa smooth ya seperti kita sehari-hari, tapi mereka melakukan perilaku yang ya berulang lah ya, bahkan sampai gerakan-gerakan ada gerakan-gerakan yang abnormal ya yang mereka harus lakukan terus-menerus. Karena mereka memang kondisinya itu kayak seperti membangun dunia sendiri ya. Jadi nggak begitu ini apa namanya nggak bisa connect ya dengan dunia luar, makanya disebut autism. Lanjut ya. Next. Nah ini dia. Selain itu, selain dia punya autism sendiri, kemudian si anak ini bisa punya gangguan-gangguan yang lain ya. Yang pertama gangguan tumbuh kembang ya. Gangguan tumbuh kembang. Jadi kita tahu bedanya kita anak-anak dengan orang dewasa itu adalah anak itu ada bertumbuh dan berkembang. Kalau orang dewasa sudah nggak bertumbuh lagi, ya berkembangnya jadi gendut, gitu enggak ya. Jadi nggak bertumbuh ya. Berkembang juga paling intelektual kalau orang dewasa ya, kemampuannya bertambah karena dia belajar. Tapi kalau anak kecil bertumbuh ya dari yang tadinya bayi bisa jadi anak balita besar sampai dewasa, dari beratnya cuma 3 kilo itu namanya sampai beratnya 60 kilo ya. Nah itu adalah bertumbuh dan berkembang. Yang tadinya tidak mampu ini itu masih cuma bisa tidur, bisa berdiri, berlari, itu semua namanya berkembang. Nah itu bisa terbatas pada orang-orang yang mengalami autism. Intelektualnya bisa terbatas. Kemudian gangguan berbahasa, yaitu dampak-dampaknya ya. Kemudian defisit dalam memberikan perhatian, ketidakmampuan memberi perhatian ya, attention deficit ya, atau jadi hiperaktif ya. Ada tic disorder, tic itu yang gerak-gerak tuh yang gitu-gitu ya. Kemudian ada gerakan-gerakan motorik yang abnormal, itu kondisi tumbuh kembang. Kondisi medis umumnya ya, penyakit-penyakit yang mungkin terjadi bisa bersamaan, misalnya epilepsi, problem pada lambung dan usus, kemudian ada gangguan sistem pertahanan tubuh, kemudian ada gangguan genetik ya, dan macam-macam yang lain ya, termasuk juga gangguan tidur. Itu kondisinya. Apalagi yang bisa terjadi psikiatrik ya, gangguan psikiatrik seperti cemas, depresi, obsesif kompulsif. Ya, obsesif kompulsif itu kita melakukan sesuatu berulang-ulang terus ya. Kayaknya seperti belum beres gitu ya, pengen cuci tangan, kayaknya masih kotor, cuci tangan lagi. Udah selesai cuci tangan, dia masih, kayaknya nggak bersih, cuci tangan lagi. Itu namanya obsesif kompulsif. Contohnya ya, misalnya seperti tadi. Psikosisnya adalah gangguan jiwa yang berat ya, atau penggunaan obat-obatan substance. Kalau dia bisa punya akses, dia bisa menjadi pengguna obat-obatan ya. Kemudian ada gangguan kepribadian seperti jadi ketakutan, paranoid, atau kepribadian terbelah, skizoid ya, skizoid itu terbelah, obsesif ya, berulang-ulang melakukan terus atau menolak orang, avoidant. Ya. Itu adalah kondisi-kondisi yang bisa terjadi pada orang-orang yang autism. Kemudian juga ada perubahan perilaku. Nah ini saya slide-nya bisa lanjut, yuk. Sebentar, ke pencet dok. Oke. Oke. Nah, udah ada lagi ya? Nah, lanjut. Oke. Ya. Dan perilaku bisa macam-macam ya. Nah sebenarnya terusan juga kedokteran masih terbatas. Jadi belum persis tahu bagaimana terjadinya ASD tadi. Autism
spectrum disorder, ya belum tahu, ya ada yang bilang ini genetik, ya ada yang bilang genetik, memang dari dulunya. Jadi tahun 43 pertama kali kasus ini dilaporkan, ya. Tapi bukan berarti tahun 43 kasus pertama, enggak, mungkin juga sudah ada sebelumnya, hanya orang nggak tahu, kemudian baru dilaporkan tahun 43. Tapi itu pun juga masih sedikit, ya. Jadi kalau sekarang makin lama makin banyak, benar, ya. Jadi dulu orang nggak lihat nih kasus ini sebagai kasus barangkali karena sangat jarang, kemudian mulai teridentifikasi tahun 1943, dan sekarang makin lama orang lihat makin banyak, ya. Makin banyak itu bukan juga karena apa, bukan karena baru ketahuan gitu, tapi juga dampak, ya, dampak dari lingkungan. Jadi ada yang berpikir interaksi antara gen, ya, tubuh kita ini dengan lingkungan. Nah, interaksinya ini memang kejadiannya justru itu yang nggak tahu kapan, ya. Karena selalu kejadian autism ini kan ketemunya pada anak-anak. Ya, jadi sebenarnya mungkin sejak lahir pun sudah ada kerusakan itu, ya, genetik, ya. Dan pengaruhnya dari mana? Dari lingkungan, ya. Lingkungan prenatal, lingkungan sebelum lahir, ya. Jadi apa misalnya? Ibunya sakit nggak, ya, infeksi nggak waktu dia masih hamil, terutama hamil dari 3 bulan yang pertama, karena 3 bulan pertama itu adalah masa pembentukan seluruh organ. Atau sebelum itu bahkan sudah ada infeksi yang dia bawa sebelum hamil, ya. Perinatal, jadi seputar kelahiran, misalnya dia diseksio, dia dioperasi, dia mendapat obat-obat tertentu, ibunya mendapat obat. Nah, memang ada juga penelitian melaporkan lah katakan, ya, bayi-bayi yang dilahirkan secara operasi seksio itu ternyata punya risiko lebih tinggi bisa mengalami ASD ini, ya. Nah, jadi itu ya lingkungannya. Kemudian tadi genetik itu dibuktikan dengan apa? Ternyata orang yang misalnya kembar atau punya riwayat di dalamnya ada yang apa namanya, ada yang autis, ya, saudaranya bisa kena, risikonya lebih tinggi lagi untuk jadi autis, ya. Lalu di luar itu setelah perinatal, jadi masa kehamilan dan masa perinatal, di luar dari itu tentu saja mempengaruhi adalah socioeconomic factors, ya. Sehingga lingkungan sosial ekonomik itulah yang mempengaruhi pertumbuhan si bayi janin di dalam tubuh, ya. Mulai dari embrio masih cuma 2 sel sampai jadi besar. Nah, itu apa sih misalnya nih, kalau Bapak Ibu lihat gambar di depan, di sebelah kanan, ya. Ini saya, maaf ya, saya nggak punya headset sekarang nih, lagi nggak bawa headset, jadi saya nggak bisa lebih keras. Ada permintaan untuk saya bawa pakai headset, tapi saya lupa headset saya. Oke. Nah, ini kalau Anda lihat di sebelah kanan, ada apa namanya ini, lingkaran-lingkaran ini, ya. Jadi di lingkaran yang kecil itu adalah manusia, ya, satu orang individu. Individu itu dipengaruhi oleh keluarganya, dan keluarga itu dipengaruhi oleh komunitas dan budaya. Dan itulah yang mempengaruhi, ya, variabel-variabel yang mempengaruhi kenapa di dalam kehamilan, bahkan sebelum kehamilan, bisa terjadi perubahan-perubahan genetik yang ketika lahir orang-orang itu menjadi autis, ya. Dan itu bisa macam-macam. Jadi mekanismenya ini masih belum tahu. Dulu sempat ada yang mengaitkan dengan vaksin namanya MMR, ya. Tapi kemudian vaksin MMR ditelaah lagi tidak katanya, karena disinyalir waktu itu mengandung zat air raksa, ya, higrarium, merkuri. Tapi katanya enggak. Kemudian MMR didevelop lagi, dibangun lagi. Tapi kemudian sekarang orang berpikir lagi, jangan-jangan vaksin lagi, ya, karena ada di dalamnya kandungan DNA apa gitu. Jadi macam-macam, ya, yang mempengaruhi. Tapi rasanya sih kalau kita melihat prosesnya, orang-orang yang autism itu sebenarnya dari sejak mulai lahir, mulai bisa kelihatan kalau dia mulai ada masalah interaksi, ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan vaksin MMR itu kan setelah umur 15 bulan, kayaknya sih nggak mungkin tuh exposure-nya di situ, ya. Exposure-nya udah jauh sebelum
bayi itu lahir bahkan, ya. Jadi yang disebut lingkungan prenatal atau perinatal, ya, di sekitar kelahiran. Termasuk infeksi-infeksi yang dialami oleh si ibu, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang baru nih tahun 2020, ya. Ternyata ada semacam riset-riset juga, ya, bahwa autism itu berhubungan dengan mikrobiota di dalam usus, ya. Jadi kita tahu bahwa usus kita ini lengkap nih, isinya bermacam-macam, ya. Semua penyebab penyakit kemungkinan ada, ya. Tapi tentu saja ada yang namanya kategorinya flora normal. Flora normal jadi dia ada di situ tapi nggak bikin penyakit. Ada juga yang namanya kuman atau flora yang opportunistik. Ketika ada kesempatan dia menimbulkan penyakit. Ya. Nah, mikrobiota dalam usus itu kenapa harus ada? Karena dia adalah sparring partner dari sel-sel imunitas tubuh kita. Dia tujuannya melatih sel-sel imun tubuh kita sehingga terbiasa melihat makhluk-makhluk asing. Makhluk-makhluk asing itu yang kemudian akan membuat tubuh kita jadi aware, ya, jadi sadar ini ada yang non self, bukan diri saya. Harus dilawan dong, termasuk di dalamnya sel kanker, ya. Jadi penelitian ini menuliskan, ya, bagaimana si autism itu, ya, bersinggungan atau berhubungan, ya, dengan macam-macam mikrobiota yang ada di dalam tubuh kita. Mikrobiota di dalam usus itu kan membuat imunitas tubuh, ya, dan kemudian ternyata itu meningkatkan aktivitas saraf, ya, neuroaktif, ya, level. Jadi ternyata begitu bagusnya, ya, tubuh kita ini dibuat, ya, ada kontak antara usus kita juga dengan otak untuk melahirkan daya tahan tubuh, ya. Dan itu ternyata dibentuk, ya, begitu rupanya, ya, di dalam tubuh kita, sehingga pada kondisi-kondisi tertentu, ya, dengan imunitas yang baik tentu saja bisa mencegah tidak terjadinya ASD ini, Autism Spectrum Disorder. Memang penelitiannya masih berjalan terus. Jadi kalau dibilang bahwa ini adalah satu terapi yang definitif, memang obatnya itu, ya, belum sampai ke sana, ya. Sekali lagi autism ini gangguan yang kita amati sebagai gangguan perilaku. Gangguan perilaku yang memutus hubungan antara si individu yang sakit dengan lingkungan sosialnya. Nah, ada obatnya, tes darahnya juga nggak ada. Lain kalau kita sakit TBC, jauh, ya, kita gampang bisa langsung tes, kumannya ada, mungkin tes darahnya ada kelainan-kelainan apa, ya. Kalau ada komplikasi di hati, tes darahnya juga mungkin berubah, ya. Nah, itu bisa kelihatan. Tapi kalau autism nggak ada tes darahnya, ya. Kita juga nggak bisa bilang mekanismenya karena ini jadi ini, nggak bisa. Kalau kayak misalnya kanker, meskipun mekanismenya rumit, ya, belum semua terungkap, tapi sudah banyak sekali penelitian yang bisa menceritakan sehingga kemudian banyak obat-obat yang dikeluarkan untuk mencegah tidak berlanjutnya proses kanker. Autism beda, ya. Autism ini penyakitnya unik, ya. Dibilang gen, iya. Kalau saudara kita kan autism, risiko kita untuk autism lebih gede, betul. Tapi gen aja juga nggak cukup. Katanya ada lingkungan. Lingkungan yang mana nih? Bahan-bahan kimia atau apa? Atau stres oksidatif, ya. Kan kalau tadi sempat disinggung, ya, anak-anak yang lahir dengan seksio, ya, punya risiko lebih tinggi untuk autism. Kenapa? Pada saat seksio itu ada masa di mana dia mengalami hipoksia, ya, kekurangan oksigen, ya, mungkin ada stres oksidatif di situ karena si ibu kan dibelah, ya, dibedah perutnya. Nah, itu yang kemudian anak itu terputus hubungannya secara mendadak, ya, dengan ibunya. Dan itu mungkin ada stres oksidatif di situ, membuat orang itu kemudian menjadi lebih beresiko terhadap terjadinya autism. Jadi mekanismenya banyak, bentuknya pun banyak, ya, spektrumnya tuh luas, ya, sehingga masih terus diteliti dan diteliti terus, ya, apa sih, ya, yang terjadi di dalam diri orang itu.
Kemungkinan besar sih sebenarnya memang secara genetik ya terpengaruh. Dari kecil sudah terpengaruh. Ada kerusakan di dalamnya. Tapi apakah genetik yang benar-benar gen yang diwariskan atau sebenarnya ada kerusakan dari luar yang masuk? Itu yang disebut dengan epigenetik ya. Jadi bisa saja gennya emang nggak apa-apa, tapi ada sesuatu dari luar yang masuk ya sehingga kemudian mengubah regulasi gen, aturan mainnya gen di dalam tubuh kita, lahirlah autism. Jadi ya masih kontroversi, bukan kontroversi ya, masih didiskusikan banyak ya. Tapi orang sudah mulai melihat bahwa timbulnya ini ada genetik pasti, kemudian ada interaksi dengan lingkungannya. Dan lingkungannya itu apa? Makin diteliti, makin banyak ternyata ya. Bisa pengaruh dari zat kimia, pengaruh dari operasi, pengaruh sosial ekonomi, dan sebagainya. Jadi banyak sekali yang mempengaruhi kejadian-kejadian itu. Sehingga kalau kita lihat dunia luar kita ini, luar tubuh kita, termasuk usus itu adalah dunia luar, ya kita ini masuk terus ya polusi-polusi dari mana-mana. Ya mungkin kalau sekarang kita nih, saya udah umur 40 sekian, saya udah fix gennya, nggak terpengaruh lagi. Tapi kalau anak kecil, katakan masih 1 tahun, masih berapa bulan umurnya, yang tadinya gennya bagus, masuk polutan-polutan dari mana-mana, akhirnya jadilah dia sakit, terutama autism ya, yang dalam konteks kita berpikir. Kalau sakit-sakit yang lain, batuk pilek apa, kena corona yang sembuh ya. Tapi kalau yang ini beda ya, autism ini ya kalau kita sudah mengalami kerusakan dalam regulasi genetik kita, ya dia akan terus ikut terus sampai kapanpun dia akan kita bawa ya, sampai kapanpun. Artinya ya kalau kayak gini, orang tua yang anaknya autism itu memang harus lebih ekstra lagi berpikir ya, bagaimana supaya anak ini akan pada satu saat mandiri dengan keterbatasannya itu ya. Jadi kadang kita nggak bilang keterbatasan ya, keterbatasan itu disable ya, tapi kita bilang difable ya, different ability. Jadi kita cari, kita harus gali nih ability apa yang lain yang dia mampu ya. Misalnya saya punya teman ya, anaknya autism juga, tapi pintar banget ngitung ya. Nah itu yang menjadi khasnya seperti itu ya. Dia punya sesuatu yang repetitif ya, berulang ya, dan hebat bahkan excellent ya, di luar dari orang-orang yang biasa ya. Tapi itu aja fokusnya dan berulang, sehingga anak itu misalnya lebih terampil di menghitung, lebih terampil di menghafal. Tapi di sisi lain dia nggak bisa konsentrasi, nggak bisa ngomong, atau dia ngamuk-ngamuk terus, dan orang lain nggak bisa adaptasi. Itu ada kelemahannya. Nah, ini yang kenapa saya angkat tulisan ini ya, autism berhubungan dengan mikrobiota dalam usus, tentu juga nggak jauh-jauh dari apa yang sering kita dengar dalam iklan-iklan ya, yang dibuat tentang usus-usi dan juga tentang subarasi. Oke, suara saya masih ada? Bisa didengar? Oke. Suaranya masih jelas ya? Suara saya masih jelas ya? Oke, lanjut. Next. Nah, bicara pencegahan, ini juga nggak tahu mau kapan dicegahnya ya. Kalau kita bicara mencegah TBC gampang, jelas banget ya, TBC itu ada kumannya. Kalau ada kita dekat-dekat dengan orang yang TBC, pasti kita bisa kena TBC. Tapi kalau autism nih karena genetik ya, ini genetik yang down regulated, maksudnya dipengaruhi oleh epigenetik sehingga berubah, atau genetik yang dibawa oleh orang tua, itu juga kita nggak tahu ya. Nah, anggap aja ya bahwa itu memang perubahan genetik karena lingkungan. Jadi seharusnya kalau kita mau mencegah, jauh sebelum ada janin dalam tubuh ibu. Ya, jauh sebelum ada janin dalam tubuh ibu. Mungkin kalau bisa mulai dari sejak dia masih remaja putri, ya. Tapi bukan hanya remaja putri, namanya anak kan ada remaja putra juga ya. Perlu ada sperma dan perlu ovum. Dua-duanya harus dalam kondisi yang fit. Mungkin zaman kita, orang tua kita nggak pernah mikir kayak gitu, karena dunianya waktu itu tidak sebanyak sekarang polusinya. Ya.
di sini sekarang kita banyak sekali terjadi perubahan gen. Bahkan begitu dalam tanda kutip ya, begitu buruknya gen-gen yang dilahirkan sekarang, sehingga umur 30 tahun udah bisa stroke, ya bisa darah tinggi. Karena gennya nggak begitu bagus dibandingkan gen-gen yang dilahirkan dulu sebelum banyak polusi. Ya. Jadi kalau kita bilang promosi kesehatan, jauh sebelum menikah, masih masa remaja, Bapak Ibu sekarang yang punya anak remaja udah mulai diwanti-wanti ya, supaya hidupnya bersih ya, sehat ya, bersih, nggak merokok ya, bersih nggak penyakitan ya, sehat, kurangi polusi ya, berat lah ya, nggak terlalu gampang. Bicara di Surabaya, bicara di Jakarta, Medan, itu semua daerah yang kota besar dengan banyak polusi. Kalau itu banyak polusi, tentu kita susah menghilangkan stres oksidatif yang disebabkan oleh polusi. Sehingga kita harus cari penangkalnya disebut antioksidan. Lalu ada proteksi khusus yang namanya probiotik. Kalau tadi kita belajar di slide sebelumnya, bahwa autism itu berkaitan dengan mikrobiota dalam usus, bagaimana sekarang kita bikin keseimbangan yang bagus mikrobiota di dalam usus kita. Kita makan probiotik yang memang akan membentuk suasana, environment yang sehat, sehingga kemudian tidak terjadi gangguan-gangguan di dalam usus yang akan berdampak pada mengubah environment ya, mengubah lingkungan dalam tubuh kita, akhirnya berdampak menjadi autism. Ya. Jadi ini adalah pencegahan pertama ya, tingkat pertama, pencegahan primer ya, melalui promosi kesehatan dengan anak-anak kita, remaja-remaja putri, remaja putra mulai dibiasakan hidup sehat dan menjaga kesehatan. Kemudian diet yang ada probiotik. Probiotik ini sekali lagi membantu untuk meningkatkan imunitas kita. Lalu kalau sudah terjadi penyakit, namanya pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder ini adalah mencegah supaya tidak makin parah. Ya, supaya nggak makin parah gimana? Deteksi sedini mungkin. Bapak Ibu yang punya anak, yang masih punya bayi ya, sibuk, oke lah kita sibuk ya, sibuk sana ke sini, kita punya pekerjaan dan sebagainya. Tapi please ya, dilihat anaknya. Karena ternyata makin dari kecil pun kalau dia sudah autism bakatnya ya, dari umur berapa bulan pun sudah kelihatan nih ya, interaksi sosialnya terganggu. Sehingga bisa semakin cepat ditata laksana ya, diobati dengan tepat ya, karena ada terapinya banyak, terapi psikologis ya, terapi perilaku, termasuk orang tuanya juga harus diterapi. Kenapa? Berat punya anak yang autism, nggak gampang ya. Kemudian dia harus hadapi itu sekitar 20 tahun hidup pertama ya, sampai anak ini selesai universitas untuk hidup mandiri. Jadi nggak gampang ya buat orang tua itu juga harus diterapi ya. Jadi ini sedini mungkin kita coba mendeteksi adanya autism itu. Oke, next. Nah ini dia. Jadi kalau Bapak Ibu mau membentuk generasi yang bagus, ya sebenarnya dari dasarnya ya, sebelum anak-anak itu menikah, apalagi hamil dan punya anak lagi, ya jauh sebelumnya kita sudah memberikan mereka edukasi bagaimana hidup sehat, ya. Dan edukasi ini boleh dengan ibu, boleh dengan dokter keluarga. Seperti contoh sekarang ini, sebenarnya Bapak Ibu bagus loh di dalam Society AFC. Karena dalam Society AFC ini ada dokter-dokter, ya bukan cuma saya, tapi banyak dokter di dalamnya. Sehingga bisa Bapak Ibu berkonsultasi ya, bagaimana supaya dokter-dokter ini, terutama yang dokter keluarga, seperti saya dokter keluarga, ya, menggunakan produk ini, memanfaatkan produk ini, sehingga kemudian membantu terutama mungkin remaja-remaja ya untuk mempersiapkan kehidupan mereka nanti kalau berkeluarga ya. Apa sih ya yang bisa disumbang oleh AFC ini? Next. Nah, ini kembali ke lingkaran tadi ya. Kalau kita lihat yang di tengah ini ya, anak kecil ini ya, dia bisa happy, bisa sehat ya. Ini adalah keseimbangan tubuh, roh, dan jiwa. Itu keseimbangan. Jadi kalau tubuh saja sehat ya, tapi tidak diisi, ya, diisi jiwanya, rohnya tidak diisi, keseimbangannya tidak tercapai, anak itu tidak bisa sehat. Ya. Nah, anak ini sehat karena pengaruh lingkaran di luarnya itu keluarga.
Keluarga ini membentuk perilaku individu, membentuk lingkungan ekonomi, psikososial, membentuk lingkungan fisik dan biologis individu. Ya. Nah, kalau nih misalnya nih, lihat nih yang lingkungan ekonomi dan psikososial ya, di sebelahnya ada panah ya. Sebenarnya kalau Bapak Ibu bergabung di dalam AFC, sebenarnya sudah membantu pemberdayaan ekonomi keluarga. Ya, kenapa? Kan tiap pagi kita diberikan selamat pagi, konnichiwa. Nah, itu saja sudah satu sisi bagaimana kita mengintervensi keluarga kita sendiri. Ya, kalau keluarga kita juga sehat secara ekonomi, anak-anak yang di dalamnya pasti juga sehat dong. Ya, karena mempunyai cukup makanan, cukup interaksi, cukup kasih sayang dan sebagainya. Nah, ini contohnya bagaimana sumbangan dari psikososial, sumbangan dari AFC dalam mencegah autism. Lalu di luar dari keluarga itu kita ada gaya hidup ya, lifestyle. Lifestyle itu dibentuk oleh komunitas juga, kemudian diserap oleh keluarga ya. Nah, lifestyle di AFC ini harusnya adalah lifestyle yang mencegah penyakit, lifestyle yang lebih aware terhadap kesehatan. Ya, itu kita bentuk terus-menerus. Kenapa? Karena kalau kita nggak sehat, ya percuma nih punya banyak duit, betul nggak? Percuma kan kalau punya banyak duit terus kita sakit, bayar dokter melulu ya untuk pengobatan. Jadi lifestyle dari komunitas kita adalah untuk mencegah kesehatan. Caranya bagaimana? Ini misalnya konsumsi suplemen. Konsumsi suplemen itu ya, suplemen yang kita punya ini banyak isinya. Nah, isinya kita lihat nih ke kiri belakang, kiri bawah ya. Kiri bawah ini ya sifat biologis dari individu. Ya. Si anak ini bisa sehat atau tidak sehat pengaruh dari suplemen yang kita makan. Ya. Di dalam usus-usi ada bakteri ya. Bakteri yang tergolong sebagai probiotik ya. Dan kemudian serinya itu dia FK23 namanya. Jadi bakteri ini adalah bagian dari probiotik yang bisa membantu mikrobiota di dalam usus kita. Sehingga susunannya kemudian menjadi favorable ya, menjadi lebih cocok, lebih bagus untuk kita bisa melawan atau kita membentuk imunitas tubuh kita. Ya. Nah, di sini perannya si Utsukushi, salah satunya ya yang saya highlight di sini. Jadi kalau kita di dalam interaksi kita sekarang ini, Bapak Ibu dalam komunitas member, kemudian kami ada dokter-dokter di sini, ditambah ada produk ya. Tujuannya adalah membentuk si keluarga ya dan individu di dalam keluarga supaya sehat. Terutama kalau sekarang kita berpikir dalam fase yang lebih awal lagi, kalau kita punya anak ya, bagaimana anak itu ketika dewasa sehat. Atau kita sekarang yang sudah dewasa muda, supaya nggak menjadi tua dan banyak penyakitan. Ya. Nah itu ke sana. Ya. Nah ini peran-peran yang kita bisa lihat di sini. Kenapa? Karena kalau kita sudah membiasakan dengan gaya hidup yang menjaga kesehatan, tentu anak-anak ini akan mengikuti orang tuanya ya. Karena yang paling banyak memberikan pendidikan adalah orang tuanya, bukan sekolah. Nah kebetulan nih, WFH pandemi seperti ini, anak-anak kan lihat lebih banyak lagi orang tuanya ya. Orang tuanya harus jadi role model ya. Kalau orang tuanya makan sembarang, anaknya juga akan makan sembarangan. Kalau orang tuanya jaga kesehatan, anaknya juga akan jaga kesehatan ya. Kalau orang tuanya tidak merokok, anaknya juga tidak merokok. Nanti kalau orang tuanya ngerokok, anaknya ngerokok pasti. Karena dia nggak akan mungkin bilang sama anaknya jangan merokok. Nanti pasti anaknya langsung bilang, loh, bapak, mama juga merokok. Ya. Nah itu semua interaksi di keluarga. Jadi yang membentuk masa depan nanti ya. Sekarang kita misalnya sehat, nggak autism. Kita bersyukur anak-anak kita nggak autism. Bagaimana supaya risiko itu tidak terjadi pada anak-anak cucu kita kalau kita menjaga kesehatan. Karena tadi nggak jelas nih penyebabnya kapan terjadinya. Beda dengan kita coronavirus ya. Kita udah tahu nih penyebabnya dekat-dekat dengan orang yang COVID-19 kita akan kena. Kalau ini kita nggak tahu autism ini. Apa terjadinya sebelum hamil, atau terjadinya pada saat hamil, atau terjadinya pada saat melahirkan, ya, atau sesudah lahir. Nggak persis tahu. Tapi yang kita yakini, dokter-dokter yakini, ada interaksi antara gen dan
lingkungan, ya. Nah, lingkungan yang mau sehat itu sebaiknya dibuat sejak sebelum hamil, ya, masa prenatal bahkan jauh sebelum masa prenatal. Itu berkaitan juga dengan kesehatan reproduksi. Ya, lanjut. Next. Next. Nah, khusus yang penting ya Bapak Ibu di dalam lingkungan kita ini ternyata kan kalau Bapak Ibu sering dengar presentasinya Pak Ernest, mungkin juga yang lain juga selalu bilang AFC ini melakukan riset ya. Riset ini sehingga menghasilkan produk yang memang tailor made ya, dibuat khusus ya, dijahit khusus ya, tailor made untuk kondisi Indonesia. Next. Nah, kalau tadi ya kita lihat di dalamnya, kita udah tahu semua isinya ya macam-macam begini ya. Lalu apa sih hubungannya dengan autism kita? Ya, tadi kita lihat bahwa kerusakan genetik itu bisa berkaitan karena pengaruh lingkungan, karena adanya polutan-polutan, kemudian membuat gangguan-gangguan kimiawi, stres oksidatif, sehingga dibutuhkan antioksidan. Nah, di sini ada isinya antioksidan, ya. Kemudian di sini misalnya ada lagi fish collagen. Fish collagen. Kolagen itu adalah protein untuk kelenturan kulit. Kulit kita perlu sehat karena barrier pertama untuk melawan namanya kuman, namanya bahan kimia, sinar radioaktif adalah kulit, ya. Kalau sempat misalnya dengar beberapa minggu terakhir ini hoax ya, kalau di termogan dengan infrared rusak otaknya. Itu bohong. Kenapa? Karena infrared ini penetrasinya hanya beberapa milimeter saja. Bahkan kurang mungkin dari 1 milimeter ke dalam kulit. Jadi kulit kita ini hebat sekali, ya. Setipis yang ada di dahi ini pun masih bisa menahan termogan infrared tersebut, ya. Jadi kulit ini barrier radiasi, barrier kimia, barrier juga penyakit, kuman penyakit dan sebagainya. Makanya Bapak Ibu perlu melindungi kulit, ya, karena itu penting. Lalu di sini mungkin yang perlu kita angkat juga di sini adalah adanya probiotik, tadi sudah disebut. Lalu salmon DNA. DNA itu adalah bahan baku untuk membentuk sel-sel yang baru. Jadi kalau kita meregenerasi sel, pasti kita perlu DNA antara lain. Antara lain juga protein, ya. Jadi ini adalah hal-hal kandungan dalam bahan aktif dalam usus gusi yang perlu di dalam kita mencegah terjadinya autism. Kapan diberikannya? Buat saya harus diberikan sejak masa remaja, ya. Orang-orang yang mau dipersiapkan untuk menjadi orang tua, ya, karena mereka harus mempunyai tubuh yang sehat. Next. Nah, di sini ya ada beberapa cara ya untuk kita dapat merawat kesehatan pencernaan. Kenapa kita sebut kesehatan pencernaan di sini penting? Tadi sudah disinggung ya bahwa autism itu berkaitan dengan imunitas dan mikrobiota yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ini ada beberapa cara menghindari gula. Gula ini gula ya, gula pasir, gula aku dan sebagainya. Tapi kalau karbohidrat boleh ya, jangan sampai kita nggak makan karbohidrat sama sekali, karena itu sumber energi kita. Ya. Kemudian asupan makanan fermentasi dan konsumsi makanan prebiotik untuk mendukung pertumbuhan probiotik. Jadi makanan fermentasi apa sih? Yogurt misalnya, tape, itu semua adalah makanan-makanan yang bisa mendukung ya kuman-kuman probiotik tadi. Ya. Oke, ini semua punya dampak pada sistem imun kita. Oke, lanjut next. Nah, ada ketika review ya tahun 2014. Jadi ini suatu apa ya? Jurnal-jurnal dikumpulin kemudian dilihat dikritisi ya. Ternyata di situ dia menyimpulkan probiotik merupakan salah satu stimulan. Jadi yang mendorong ya terbentuknya sistem imun. Probiotik bekerja sebagai stimulan untuk meningkatkan respon sel-sel imun kita terhadap adanya kuman-kuman penyakit dan sebagainya.
Nah, yang bekerja ini adalah sel NK, ya, natural killer cell. Kemudian ada sel T, limfosit T, dan sel limfosit B. Ini kalau Bapak Ibu bisa temukan di dalam pemeriksaan darah, kalau minta pemeriksaan darah putih, leukosit, lalu minta hitung jenis leukosit, di situ letaknya. Ada natural killer cell, ada sel T dan sel B. Itu mereka adalah sel-sel yang limfosit ya, dalam serinya limfosit untuk pertahanan tubuh kita. Next. Lalu yang produk yang lain yaitu Subarashi. Next. Ya, kita lihat di sini Subarashi dalam juga ada apa namanya antioksidan ya. Ini next aja nih, masa enggak? Oke. Bentar dok, kepencet. Sorry dok. Yang di sini ya tadi ya. Kebanyakan dari kita hidup di kota nih. Ini fotonya kota Jakarta ya dengan kabutnya, ya kabut namanya kabut polusi ya. Nah ini polusi ini bisa mengubah macam hal dalam tubuh kita nih, ya sehingga kita akan terjadi stres oksidatif dan itu akan merubah ya regulasi ya pengaturan genetik sehingga mungkin orang-orang tertentu yang rentan jadi autism, ya sehingga perlu dilawan dengan namanya antioksidan. Dan antioksidan itu ada baik di SOP, Subarashi maupun di Usukushi. Ya, kenapa sekarang kita perlu itu? Bukannya ada aliran lain nih yang bilang aliran apa namanya alami ya, naturalis ya, yang bilang ya udah makan pepaya, makan jeruk segala macam, boleh ya. Saya pernah lihat yang apa namanya berita di WhatsApp-nya, kita makan pepaya 10 kilogram, waduh, kalau kita makan 10 gram pepaya, sedangkan makanan sehari-hari kita aja nggak sampai sekilo ya. Kalau kita makan nasi, makan pagi, kalau makan 10 kilogram pepaya, nggak makan yang lain-lain. Dan itu juga nggak bisa, kenapa? Karena di dalam pepaya adalah gula yang sederhana, ya, bukan gula kompleks, bukan karbohidrat kompleks. Nanti kita kena penyakit yang lain, ya. Sehingga perlu konsentrat, perlu tambahan dari luar. Itu alasannya kenapa kita perlu suplemen. Karena makanan kita sehari-hari mungkin udah nggak cukup, perlu ditambahkan lagi, disuplementasi lagi. Next. Nah, untuk bertahan hidup sel dalam tubuh kita butuh deregenerasi, ya. Jadi kalau kita mengharapkan bahwa apa namanya tubuh kita sekarang ini kita nggak autism ya, tapi keturunan kita supaya tidak autism juga, maka sel-sel tubuh kita yang sehat ini yang harus diregenerasi. Bukan sel-sel tubuh yang kena penyakit, bukan sel-sel tubuh yang genetiknya udah berubah, ya, tapi sel-sel tubuh kita yang sehat ini. Dan untuk meregenerasi tersebut ya perlu apa? Perlu stimulasinya, ya, perlu juga antioksidan supaya hasilnya nggak buruk, perlu juga protein, perlu juga DNA dan sebagainya. Next. Next ya, oke. Nah ini dia, ya di dalam Subarashi ada tiga peptida atau protein kecil ya. Dan di sini fungsinya ada 4 ya yang diakui oleh pemerintah Indonesia, BPOM, yaitu regenerasi, efek meregenerasi sel. Jadi kalau kita sekarang tidak autism, kita mau keturunan kita nggak autism, cucu kita nggak mau autism, ya kita harus berupaya supaya yang diregenerasi sel-sel yang baik. Sel-sel yang baik tadi dicegahnya dengan antioksidan antara lain supaya tetap bagus. Lalu yang kedua, improve blood circulation. Jadi kalau peredaran darah baik, ya suplai makanan juga bagus, suplai oksigen juga bagus, tidak terjadi kerusakan jaringan. Ya. Kemudian ada efek anti hipertensi dan anti pembekuan darah, prevents blood clotting. Ini juga berkaitan semuanya dengan sirkulasi. Jadi dasarnya kalau kita mau mempertahankan adalah sirkulasi kita baik. Ya. Sirkulasi kita baik, suplai makanan, oksigen ke jaringan-jaringan baik, jaringan-jaringan tidak rusak. Ya, termasuk jaringan hati yang harusnya menyaring semua zat polusi. Ya. Oke.